Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa KPI TV dimanapun berada. Di era media sosial, setiap orang adalah produsen informasi. Kita bukan hanya konsumen pesan, tetapi juga komunikator publik. Maka pertanyaannya, apakah Ramadan telah meningkatkan etika komunikasi digital kita? Pemirsa yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tentang tabayun atau klarifikasi informasi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik dalam datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian. Dalam perspektif ilmu komunikasi, ini berkaitan dengan konsep literasi digital, yakni kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara kritis. Di era post-truth, informasi seringkali viral sebelum benar, emosional sebelum faktual, sensasional sebelum rasional. Sivitas akademika sebagai kaum intelektual tidak boleh menjadi penyebar informasi tanpa verifikasi. Prinsip akademik mengajarkan evidence-based thinking, berpikir berdasarkan bukti, critical analysis, analisis kritis, cross-check sumber, periksa silang sumber yang kita terima. Ramadan mengajarkan kita kehati-hatian spiritual. Dunia akademik menuntut kehati-hatian intelektual. Keduanya memang harus bertemu dalam etika digital. Pemirsa KPI dimanapun berada. Dalam teori komunikasi massa dikenal dengan social responsibility theory atau teori tanggung jawab sosial. Teori ini menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus diiringi dengan tanggung jawab moral atau tanggung jawab sosial, sehingga teori ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Di media sosial, kita bebas berpendapat, tetapi kita tidak bebas menyakiti. Kita bebas mengkritik, tetapi tidak bebas memfitnah. Ramadan melatih empati. Empati dalam berkomunikasi berarti memikirkan dampak pesan sebelum dikirim, menghindari ujaran kebencian, mengutamakan kemaslahatan. Etika komunikasi Islam sejalan dengan prinsip akademik, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pemirsa KPI dimanapun berada. Dalam teori komunikasi modern, dikenal konsep digital footprint, yakni jejak digital. Semua yang kita tulis, kita rekam itu tercatat. Sebagai sivitas akademika, identitas kita bukan hanya pribadi, tetapi juga institusi. Apa yang kita posting dapat mempengaruhi reputasi diri, reputasi kampus, kredibilitas akademik kita. Ramadan membentuk integritas spiritual. Integritas akademik harus tercermin dalam tidak menyebar plagiarisme, tidak menyebar hoax, tidak memanipulasi data, dan tidak melakukan bullying. Jadi, jejak digital bisa menjadikan kita portofolio kebaikan atau arsip kesalahan. Dalam psikologi komunikasi dikenal teori self-regulation. Ramadan adalah latihan self-regulation selama 30 hari. Maka setelah Ramadan, jangan mudah terpancing debat yang provokatif.
Jangan menjadikan kolom komentar sebagai arena pelampiasan emosi. Jangan merasa superior dalam diskusi daring. Kedewasaan intelektual seharusnya cara kita berbeda pendapat, cara kita mengkritik, dan cara kita merespon perbedaan dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan bukan sekedar ritual ketuhanan atau ritual tahunan, ia adalah proses transformasi karakter. Jika Ramadan kita diterima, maka lisan kita lebih santun, tulisan kita lebih bijak, media sosial kita lebih bermanfaat. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang dakwah ilmiah, timeline sebagai ruang edukasi, diskusi daring sebagai ruang peradaban. Karena orang bertakwa bukan hanya baik di masjid, tetapi juga beradab di dunia digital. Semoga Allah menjadikan hati, lisan, dan jari-jari kita dari manfaat untuk kemanusiaan. Dan semoga komunikasi kita menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.